Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon maaf. Sebenarnya setiap pengajian ini saya pengen berangkat, tapi saya punya kewajiban, yaitu kami mengaji atau mengajar anak-anak. Kebetulan di Majelis Taklim banyak anak ngaji. Kadang-kadang orang rumah lagi menstruasi ataupun nggak sanggup kalau ngaji sendirian, maka saya setiap apa tidak bisa hadir. Maka mohon maaf kalau ada yang ngomong kok Ustadznya nggak pernah haji, itu mohon maaf ya Pak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terasa pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-15 daripada bulan Zulqa'dah. Jadi sekitar tinggal 15 hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan Dzulhijjah. Dan yang sudah mempersiapkan untuk melaksanakan kurban, maka sekitar tinggal 25 hari lagi kita masuk kepada hari raya kurban. Maka dalam hal ini tentunya kita sama-sama memaklumi seluruh jamaah haji yang akan diberangkatkan tahun ini. Kloter pertama, kloter kedua mungkin sudah ada berangkat ya. Dari Pulau Jawa sudah pada berangkat, Jawa Tengah sudah berangkat, Jawa Timur sudah berangkat. Ini untuk jamaah yang ada di tempat kita di Kecamatan Marwe ini sekitar tanggal 5 ya pokoknya. Tanggal 5 akan diberangkatkan. Mungkin nanti sistemnya direct, artinya tidak ada transit ya, langsung dari Kuala Namu Jeddah. Kuala Namu Jeddah. Kalau transit ke Abu Dhabi, ke Qatar, khawatir Pak ya, keadaan lagi perang. Takutnya gagal nyasar gitu ya. Walaupun itu tidak kita inginkan, namun bisa saja terjadi. Karena musuh Islam di sana ini sedang mengintai. Takutnya ada sabotase, ya alhamdulillah ya, jangan sampai terjadi ada sabotase, kemudian dirudal jamaah haji dan kemudian mengkambing hitamkan Iran, bisa saja terjadi hal-hal yang seperti itu. Itu yang kita khawatirkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh jamaah haji kita yang akan diberangkatkan tahun ini berangkat Bismillahirrahmanirrahim melakukan ibadah haji rukun Islam yang kelima dan pulang dalam keadaan selamat menjadi haji yang mabrur dan mabrur alhamdulillah Allah ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seiring dengan pelaksanaan ibadah haji, tentunya kita sama-sama menyadari bahwa setiap keberangkatan yang langsung, ada yang ke Jeddah langsung ke Mekah, ada juga yang langsung ke Madinah. Maka nanti sekitar, kalau tidak salah, itu tanggal 8, 9 daripada bulan Dzulhijjah ya Pak ya. 8 itu berangkat kepada Arafah. Iya Pak Haji. Pak Haji Masro. Ya. Tanggal 8 kalau tidak salah ya. Ya, tanggal 8 sama 9 ya. Itu semua pada berangkat kepada Arafah. Dan kemudian malam yang ke-10-nya itu berangkat ke Musdalifah. Biasanya untuk mengambil batu kalau tidak salah. Belum berangkat haji jadi belum ada pengalaman juga ya. Kemudian di tanggal 10 nanti berangkat ke Mina untuk melempar jumroh. Ya, artinya persiapan melempar jumroh 11, 12, 13 itu dilaksanakan Jumat bulan, Wusta dan Aqobah ini yang lain. Kemudian setelah itu dari sana berangkat lagi ke
dilakukan tawaf, sa'i, kemudian tahallul, maka selesailah perjalanan ibadah haji. Nah ini semua tidak berlaku seperti macam, ada kronologisnya. Kenapa ibadah haji bisa dilaksanakan seperti itu? Maka tidak pernah lepas dari sejarah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau adalah orang yang membangun kembali Ka'bah setelah hancur diterjang badai, setelah hancur diterjang banjir, kemudian dibangun kembali oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Siapa sebenarnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ini dilahirkan di Babilonia, satu negeri yang hari ini disebut dengan negeri Irak. Jadi di sana beliau ini dilahirkan, dibesarkan oleh orang tuanya, di mana orang tuanya adalah pembuat patung yang terbuat dari kayu. Dan kemudian Nabiullah Ibrahim bahkan diperintah untuk menjual patung tersebut. Namun kemudian Ibrahim senantiasa bertanya kepada orang tuanya, apa manfaatnya patung-patung ini? Sehingga orang tuanya menjadi khawatir patung-patung yang dipahatnya itu nanti tidak laku dijual. Nah ini udah di sana kemudian Ibrahim dibesarkan, kemudian banyak menentang daripada ajaran-ajaran agama yang ada di negeri Babilonia tersebut. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzqala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Wa idzqala ketika mencoba, ketika mencoba terhadap Ibrahim, Rabbuhu, Tuhannya Ibrahim, dikalimatin dengan beberapa kalimat. Nah, ini dikalimatin ini ditafsir oleh Imam Jalaluddin. Yang pertama, amar ma'ruf nahi munkar. Nabi Ibrahim ini dicoba oleh Allah dengan beberapa cobaan, yaitu dikalimati yang disebut dengan kalimat ini. Yang pertama adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ini beratnya cobaan terhadap Nabi Ibrahim. Jadi bukan tanggung-tanggung. Kenapa Nabi Ibrahim ini disebut Khalilullah? Bukan tanggung-tanggung. Cobaannya berat. Kenapa Nabi Ibrahim ini menjadi imam, memegang agama yang hanif? Cobaannya luar biasa, amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, Nabi Ibrahim menolak untuk menjual berhala-berhala yang diperintah ayahandanya, yaitu Azar. Yang kedua, Nabi Ibrahim telah menahi munkar, yaitu meruntuhkan segala berhala-berhala yang menjadi sesembahan di negeri Babilonia, sehingga menyebabkan Nabiullah Ibrahim itu dibakar hidup-hidup, dikumpulkan kayu bakar oleh penduduk negeri Babilonia di suatu tempat yang kemudian dihidupkan apinya sampai tidak sanggup bagaimana caranya Nabiullah ini dilemparkan ke dalam api yang telah disediakan karena saking besarnya api. Nah ini saking besarnya api, terakhir ada petunjuk dari setan bagaimana caranya. Pokoknya pakai cara apa namanya itu, kalau api itu dilempar seperti panas sehingga masuklah Nabi Ibrahim. Ternyata Allah berkata lain, ya Nabi Ibrahim wassalam adalah Ibrahim, selamat Nabi Ibrahim. Nah setelah selamat kemudian
berhijrahlah Nabi Allah Ibrahim ke negeri yang disebut negeri apa? Mesir. Di sana mendapatkan seorang istri yang bernama Siti Sarah. Siti Sarah ini termasuk wanita yang paling cantik, ya. Maka disebutkan ada sebagian kecantikan Nabi Yusuf alaihissalam ini juga hampir kecantikan Siti Sarah ini sama dengan gantengnya Nabi Yusuf. Nah, dalam hal tersebut kemudian Siti Sarah ini lama tidak mengandung. Artinya menjadi wanita yang lama tidak memiliki seorang anak. Kemudian Allah perintahkan untuk hijrah ke negeri Sam. Setelah hijrah ke negeri Sam, di sana kemudian diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis. Di sanalah beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena lama tidak memiliki seorang anak. Ya. Sebenarnya di tengah perjalanan ini bertemu dengan seorang raja yang kepingin, ya, ada raja yang punya kelainan yang menginginkan istri seseorang. Cemburu melihat cantiknya istri orang tersebut, kemudian direbut istri orang tersebut. Namun Ibrahim kemudian berdusta pada saat itu. Wahai sang raja, bahwa ini bukanlah istriku, tapi ini adalah saudara kandungku. Akhirnya karena Nabi Ibrahim berdusta, bukan disebut istrinya, ya, udah sepakat dengan Siti Sarah. Nanti kalau ada sang raja meminta istrinya, maka nanti sebutkan aja bahwa saya ini adalah saudara kandung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian sang raja ini tidak menjadi tidak jadi merebut istri Nabi Ibrahim, karena disebutkan bukan dari istrinya, bukan istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kemudian setelah itu Nabi Ibrahim ini diberi jariah. Jariah? Budak, ya, yang berasal dari Palestina yang namanya Siti Hajar. Maka di Baitul Maqdis Nabiullah Ibrahim alaihissalam karena merasa sudah lama tidak memiliki seorang anak, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbi habli minas sholihin. Apa doanya? Rabbi habli minas sholihin. Jadi ini bisa diamalkan bagi yang belum dan kepengen memiliki momongan, ya amalkan Rabbi habli minas sholihin. Tentunya dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cobaan Nabi Ibrahim ini bukan hanya sekedar itu, bukan sekedar amal makruh, tapi manasikul haji, pelaksanaan haji ini juga merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyak cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim, termasuk salah satunya untuk menyisir rambut, memotong rambut, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, nyukur bulu, apalagi itu bulu si ucap itu cukur. Itu termasuk perintah dari Allah, merupakan satu cobaan. Apalagi termasuk diantaranya adalah hitam. Hitam, tahu hitam? Sunat. Tahu sunat? Potong mulut, ya. Ini dilakukan, diperintahkan Allah, kemudian dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bukan pada masa waktu kecil,
Tapi Nabi Ibrahim itu memotong gurunya, ya, memotong dia itu umur 82 tahun atau 80 tahun, ya. Kira-kira kalau sekarang umur 80 tahun udah sepantaran siapa ya? Di tempat kita ya? Dalam satu riwayat disebutkan ihtatama Ibrahim bil qudum. Ihtatama Ibrahim bil qudumi. Ibnu Mi'a berapa? Samanina, ya, Ibnu Samanina, artinya umur 8 tahun. Ini dalam satu riwayat. Tapi dalam riwayat lain disebutkan ihtatama Ibrahim Ibnu Mi'atin wa Isrina, disunat sekitar umur 120 tahun. Ada kira-kira di tempat kita yang umur 120 tahun masih hidup. Coba umur sudah berapa? Sementara umur Nabi Ibrahim dikisahkan bahwa 175 tahun. Itu umur Nabi Ibrahim. Bayangkan, kurasa sudah keras itu ya. Kayak mana kalau itu disebutkan? Itu disebutkan bil qudum itu kapak batu. Kapaknya kapak batu, bukan kapak besi. Setajam-tajamnya kapak batu. Kira-kira kalau digosok tajamnya kayak mana? Kalau kapak yang terbuat dari besi mungkin tajamnya itu setajam silet, tapi kalau batu, ya, baru bikinkan kan udah biasanya ya, kayak mana sakitnya itu putusnya bukan karena tajamnya, tapi karena bencetan batu itu putus. Ya Allah, kayak mana sakitnya? Kira-kira kalau kita ya mencoba seperti itu malah jadi bukan perkara mudah. Ya, itu cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi bukan sembarangan. 120 tahun bagi sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah Nabiullah Ibrahim meminta kepada Allah seorang putra yang soleh dengan doa Rabbi habli minas sholihin, maka kemudian Allah berikan kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Fabasyarna bi ghulamin halim. Maka kabar gembira ini yaitu bahwa Siti Hajar mengandung dan kemudian melahirkan seorang putra yang bernama Ismail. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhabuka fanzur ma'adha tara. Setelah umur Nabi Ismail ini sampai pada masa bisa dibawa-bawa untuk bekerja, kira-kira umur berapa lagi? Kalau anak-anak yang sudah bisa dibawa kerja, kira-kira umur berapa? Umur 6-7 tahun. Ada yang mengatakan sekitar umur 7 tahun. Ada yang mengatakan sekitar umur 13 tahun. Ngetiklik ya, bisa dibawa kerja, kan lagi seneng-senengnya ya. Lagi seneng-senengnya.
Tapi apa kata Nabi Allah Ibrahim? Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahtuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi dalam satu mimpi bahwa aku telah menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka coba pertimbangkan bagaimana pendapatmu. Kira-kira begitu menurut Nabi Allah Ibrahim. Sebenarnya apa sih alasan Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih putranya? Ini ada satu alasan yang sangat rahasia, ya. Makanya sampai hari ini hati-hati kepada kita yang punya nadar untuk berkorban. Nabi Allah Ibrahim ini bukan kaleng-kaleng, bukan orang sembarangan. Tapi dari sejak masa mudanya Nabi Ibrahim ini konglomerat, bukan orang miskin, konglomerat, banyak peliharaannya. Dan dalam kitab ini, dalam kitab Durratun Nasir ini disebutkan bagaimana Nabi Allah Ibrahim ketika memelihara hewan ternak yang untuk menjaga kambingnya aja, ya, ini disebutkan dalam kitab ini Pak, ya, punya 12.000 ekor anjing untuk apa namanya? Untuk mengembang. Ini disebutkan dalam kitab ini. Anjing yang untuk memelihara, untuk mengembala kambingnya itu sekitar 12.000. Bagaimana dengan kambing-kambingnya? Ini kitab ini ya Pak, ya. Bukan saya yang ngarang, tapi ini dalam kitab ini. Boleh Bapak cek. Berapa kambingnya? Maka dari sejak muda Nabi Muhammad ini telah banyak berkorban. Bahkan 1.000 ekor kambing telah dikorbankan. Dari sejak masa muda 1.000 ekor kambing telah dikorbankan untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 300 ekor lembu dipotong dan kemudian dikorbankan. Ini sejak muda. 100 ekor unta dipotong, dikorbankan. Ini kira-kira harga nggak diantaranya? Berat ya Pak, ya. Boros 100 ekor unta, ya. Satu ada setiap tahun berat. Yang beli beas. Berarti ngomong berat Nabi Ibrahim. Maka pada saat itu lagi jaya-jayanya yang mulai bersama banyaknya hewan yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Terheran-heranlah masyarakat sekitar Nabi Ibrahim. Terheran-heran, terkagum-kagum. Wah, hebat Ibrahim, hebat. Bahkan malaikat pun mengatakan hebat Ibrahim. Kok bisa ya seperti ini? Nah, masyarakat sekitar Ibrahim mengatakan seperti itu. Maka apa sambutan Nabi Ibrahim? Seandainya saja aku memiliki seorang anak, maka akan aku korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan Nabi Ibrahim ini disuruh menyembelih putranya sendiri. Fata'ajaba an-nas wal malaikatu min dzalika faqala Ibrahim alaihi salatu wassalam kullu ma taqarrabu bihi laisa bisyai'in indi. Semua yang aku kurbankan ini tidak ada apa-apanya di sisiku, katanya. Wallahi law kana li ibnun la atbahannahu fi sabilillah. Demi Allah, kata Nabi Ibrahim, law kana li ibnun, andai saja aku memiliki seorang anak, la
la'adbahannahu fisabilillah. Pasti akan aku kurbankan di jalan Allah. Nah, hati-hati. Inilah yang menyebabkan Nabi Allah Ibrahim ditagih janjinya oleh Allah. Karena ini apa? Nah, ada. Kemudian falamma qala Ibrahim alaihi salatu wassalam hadzal qaul madu alaihi zamanun wa nasiya hadzal qaul. Ya. Setelah mengucapkan nadar ini, maka lewatlah beberapa tahun, ya, sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini pun lupa terhadap apa yang pernah diucapkan dan pernah dinadarkan. Ya. Falamma jaa ilal ardil muqaddasah sa'ala rabbahu al-walad. Fa'ajaballahu du'aahu wa basyarahu bil waladi wa waladat ummuhu. Nah, jadi ketika Nabiullah Ibrahim sampai ke daerah Baitul Muqaddis, sekarang ini apa yang disebut? Baitul Muqaddis itu Palestina. Di sana Nabiullah Ibrahim meminta anak, dan kemudian Allah mengijabah, memberikan kehamilan kepada istrinya yang bernama Siti Hajar, hamil dan kemudian melahirkan di sana. Jadi setelah umur 7 tahun yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ya, setelah umur tadi berapa? 7 atau 13 tahun, lagi senang-senangnya ya Pak ya, lagi senang-senangnya. Maka kemudian pada tanggal 8 daripada bulan Dzulhijjah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini tidur, kemudian bermimpi. Apa mimpinya? Ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibrahim, upi binabika. Ya Ibrahim, upi binabika. Ya Ibrahim, upi binabika. Maka terbangun Ibrahim alaihissalam paginya berpikir berkali-kali. Apa maksud dan tujuan mimpi ini? Wahai Ibrahim, laksanakan, penuhi janjimu, penuhi nadarmu. Inilah yang membuat bingung Nabiullah Ibrahim di keesokan harinya. Itu terjadi pada tanggal berapa? Tanggal 8 Dzulhijjah. Bingung Nabi Ibrahim, berpikir berkali-kali, amin Allah, amin syaitan. Ini mimpi dari Allah atau dari setan? Karena mikir berkali-kali, bingung berkali-kali, Nabi Ibrahim maka disebut pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah ini disebut dengan nama Hari Tarwiyah. Inilah makna daripada Hari Tarwiyah ini. Ketika mimpi pertama, kemudian oleh Allah ditagih nadar dari Ibrahim, maka disebut dengan Hari Tarwiyah. Maka udah dibiarkan. Setelah malam ke-9, di malam ke-9 tidur kembali Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tidur, ulas. Mimpi lagi. Mimpi ini bukan mimpi macam-macam, tapi datang lagi, ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Ibrahim, upi binadarika, ya Ibrahim, upi binadarika, ya Ibrahim,
Ibrahim penuhi nadarmu, ya Ibrahim penuhi nadarmu, ya Ibrahim penuhi nadarmu. Terjadi pada malam berapa? Ke-9. Paginya bangun Ibrahim, ngerti Ibrahim. Oh, aku pernah bernadar sekian tahun yang lalu di hadapan para malaikat Allah, di hadapan masyarakat sekitar aku. Wallahi, ya. Lau kana li ibnun laqad bahatnahu fi sabilillah. Demi Allah, kalau aku memiliki seorang anak, pasti yakin di dalam kosan la adbahannahu fi sabilillah. Pasti akan aku sembelih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini saking dekatnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngerti Nabi Ibrahim di malam yang ke-9 ini terbangun. Oh, ini rupanya Allah bagi nadarku yang pernah aku ucapkan sekian tahun yang lalu. Maka kemudian karena Nabi Ibrahim ngerti, maka disebut namanya, kalau ngerti, tahu, itu namanya arafah, tahu dalam bahasa Arab. Maka arafah ini jadi terkenal pada hari yang ke-9 itu disebut dengan hari Arafah. Nah inilah, pada hari Arafah ini bergegas menuju padang Arafah pada malam. Tadi. Ya, padang Arafah ya. Bergegas menuju padang Arafah. Untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan ibadah haji. Nah kemudian pada malam yang ke-10 tidur lagi, ditagih lagi. Ya Ibrahim ubi binadrika. Maka keesokan harinya pelaksanaan eksekusi, yaitu untuk menyembelih Ismail alaihissalatu wassalam. Inilah yang disebut dengan memenuhi janji, ya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adabauka fanzur ma'adha tara. Apa kata Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Ismail, wahai bapakku, laksanakan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Engkau pasti akan menemukan diriku menjadi orang-orang yang sabar, insya Allah. Kira-kira kalau ada bapak zaman sekarang megang anaknya yang udah umur 13 tahun dengan parah. Wahai anakku, kira-kira aku bermimpi tadi malam mau potong kau ini, sekarang mau nggak kau dipotong? Mungkin lari semua banyak. Mungkin lari semua. Maka inilah merupakan satu cobaan. Makanya ketika kita bernadar berkorban, hati-hati. Hukumnya wajib. Ibu ditanya, ini panitia yang nanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira ini tahun ini mau korban enggak? Ini udah anggota tinggal sekian lagi. Lantas ibu bapak jawab apa? Wallahi mang panitia, wallahi lamun bukan duit mah orang geus korban. Kira-kira itu nadar enggak? Ayo. Wallahi kalau saya bukan Pak yakin milu korban. Nanti kalau udah punya duit, itu wajib hukumnya untuk berkorban. Hati-hati, ini banyak orang yang seperti ini. Maka kalau aja punya duit, dia kalau punya duit pasti korban. Ini nadar, ini wajib. Kalau ibu ikut
pun daging kurbannya. Hati-hati Pak ya. Ini sebenarnya masih banyak yang disampaikan masalah kurban ini. Ada berapa hewan yang cukup untuk dijadikan kurban? Ini 4 ya, yang tidak cukup untuk dijadikan kurban karena sedikit lagi Pak ya, sedikit lagi. Ini ada semalam ada yang lainnya. Satu kasus mata, yang kedua kasus kuping. Ulai korban tapi iya mata ada posisi ada bodas-bodas kuping. Nah, ini saya tadi tulis dari kitab Kifayatul Ahya. Arba'un la tazi'u bituhaya. 4 hewan kurban yang tidak cukup untuk dijadikan kurban. Yang pertama al-awrahu al-bayyinu amwara. Hewan yang apa namanya Allah itu? Picak tahu Allah itu picak. Tapi yang jelas betul apanya? Picaknya kalau itu bawa korban hati-hati. Kalau matanya bintong, jelas betul bintong buta, nggak ada pelang matanya, itu nggak boleh dipakai. Ya. Kemudian kemarin juga ada yang tanya, ini ada hewan kurban saya ini kupingnya sobek sedikit. Kira-kira mengurangi daging nggak, sakit nggak gara-gara berantem, kemudian sobek, kemudian lembunya makin sakit. Nah, kalau nggak sakit nggak masalah, ya. Kalau cuma sedikit nggak masalah. Ini juga di kitab Kifayatul Ahya ada referensinya, jadi nggak kacau. Kemudian yang tidak cukup wal arja'u al-bayyinu arjaha, hewan yang pincang, hati-hati. Berantem pincang. Lantas kemudian dipakai korban, boleh nggak? La tazi'u, tidak cukup. Yang dimaksud pincang, yang jelas pincangnya itu ketika dikasih makan, keterangan dalam kitab Kifayatul Ahya ini, ketika dikasih makan, ini terbelakang. Yang lain berubah, makan. Hewan yang pincang ini terbelakang, nggak sempat makan karena ketinggalan awalnya. Ini hati-hati, nggak boleh dipakai kurban. Kemudian al-maridatu al-bayyinu amwara. Hewan yang sakit, buruntus, kulisen dan sebagainya, sakit, jelas sakitnya, jangan dipakai untuk korban. Kemudian wal asfa allati ta'aruha minal huzal, ya. Wal asfa itu hewan kurus sampai habis apa itu? Muhnya apa namanya? Kalau muh itu, kalau di tulang itu dalamnya apa namanya? Sum-sumnya pun sampai tidak ada. Kurus, tanduknya tambah. Di depan 1, di belakang 1. Di belakang 2. Di depan 2, di belakang 2. Tulangnya nongol maksudnya di belakang itu. Boleh nggak dipakai untuk korban? Nggak boleh. Jadi 4 ini jangan sampai dipakai. Ya, mungkin hanya ini kalau saya sampaikan kurang lebih mengenai sebesar-besarnya.